Yo kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena di video ini, karena hanya di video. Alah. Yo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya YCS Yuda Kripto Santuy. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kripto. Soalnya kemana ada yang nanya saya nih, apa itu kripto? Saya akan menjelaskan. Oke, kita langsung masuk ke teorinya. Oke, check it out. Oke, di sini mata uang kripto, alat tukar digital gitu. Berarti mata uang kripto itu adalah alat tukar digital ataupun bisa disebut dengan mata uang. Oke, mata uang digital. Oke, saya jelaskan sedikit. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Oke. Mata uang kripto yang terkenal adalah Bitcoin. Pasti kalian udah tahu kan apa itu Bitcoin, pasti kalian juga udah pada tahu lah tentang koin Bitcoin ini ya kan. Nah, selain Bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, diantaranya Ethereum, Litecoin, Ripple ataupun XRP ya kan, Stellar, Dogecoin, Cardano, Tether, Monero, dan Tron, dan lain-lain banyak lagi. Oke. Mata uang kripto menggunakan terdesentralisasi. Sorry. Menurut gua keserimpet. Baca. sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dari sistem perbankan sentral. Oke. Kontrol desentralisasi dari masing-masing mata uang kripto bekerja melalui teknologi ledger atau terdistribusi, biasanya rantai blok yang berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan publik. Oke. Jadi di sini Bitcoin itu dia itu sebagai rantai blok yang berfungsi sebagai basis data keuangan publik. Jadi dia itu berarti Bitcoin itu udah di mana-mana, di negara-negara lain itu terkenal dia ya. Bitcoin pertama kali dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2009. Umumnya dianggap sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama sejak rilis Bitcoin. Altcoin, varian alternatif Bitcoin, dan mata uang kripto lainnya. Oke, lanjut. Sejarah mata uang kripto. Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika, David Chaum, apalah namanya itulah. Intinya David Chaum Baca. menggunakan uang kriptografi yang disebut ECAS. Anjay. Kemudian pada tahun 1995 ia mengimplementasikannya melalui DigiCash. Apa itu DigiCash? Nanti kita coba. Oke, yang belum tahu DigiCash itu, dia itu seperti apa? DigiCash ini itu adalah sebuah perusahaan mata uang elektronik yang didirikan oleh David Chaum pada tahun 1990. DigiCash memiliki transaksi yang unik dan anonim dikarenakan sejumlah protokol kriptografi. Nah, berarti kan
berarti kan di luar sana berarti kan aset kripto itu berarti memang udah terkenal lah. Oke, kita lanjut. Dan menunjuk ini mana gua? Nah, intinya dan menunjuk kunci transkripsi tersebut sebelum dapat dikirim ke penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit atau pemerintah atau pihak ketiga manapun. Jadi mata uang kripto itu nggak bisa namanya dilacak. Dilacak itu maksudnya itu nggak bisa namanya di mata uang. Misalkan kayak gimana ya? Pada tahun 1996, NSA menerbitkan sebuah makalah berjudul How to Make Amen, The Cryptography Anonymous Electronic Cash. Oke. Menggambarkan sistem mata uang kripto yang pertama menerbitkan di milis MIT-an, kemudian pada tahun 1997 ini tanggal lahir gue ini tahun in the American Law Review Vol 46 Isu 4. Pada tahun 1998, Waydai menerbitkan deskripsi B-Money yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. Tak lama kemudian, Nick Szabo menggambarkan BitGold seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang akan mengikutinya. Nah, intinya kalian bisa searching lah apa itu cryptocurrency ataupun Bitcoin. Kalian bisa searching di Google. Ini saya akan menjelaskan sejarahnya aja, ya kan. Seperti Bitcoin, mata uang kripto yang lainnya mengikuti BitGold digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik yang mengharuskan pengguna untuk melengkapi bukti fungsi kerja dengan solusi yang secara kriptografi disatukan dan diterbitkan. Sistem mata uang berdasarkan bukti kerja yang dapat digunakan kembali kemudian dibuat oleh Hal Finney yang mengikuti karya Dai dan Szabo. Mata uang kripto terdesentralisasi pertama Bitcoin. Nah, berarti kan mata uang kripto yang pertama itu adalah Bitcoin, dibuat dan diadakan pada tahun 2009 oleh pengembang Satoshi Nakamoto. Siapa sih Satoshi Nakamoto? Dia itu yang pertama kali pembuat, ataupun kalau misalnya bilang kata itu dia itu pertama kali yang punya koin Bitcoin tersebut. Oke, kita lanjut ya. Ini menggunakan SH256 fungsi khas kriptografi sebagai skema pembuktian kerjanya. Pada April 2011, Namecoin dibentuk sebagai upaya untuk membentuk DNS, desentralisasi yang akan membuat sensor internet sangat sulit. Segera setelah itu, pada Oktober 2011, Litecoin dibebaskan. Itu adalah mata uang kripto yang sukses pertama yang menggunakan script sebagai fungsi SH256. Mata uang kripto terkenal lainnya, Percoin, adalah yang pertama menggunakan hybrid proof of work atau proof of stake. Inggris menggunakan departemen keuangan yang digunakan untuk melakukan studi mata uang kripto dan peran apa jika ada yang dapat mereka mainkan dalam ekonomi Inggris. Studi ini juga bisa merupakan apakah regulasi harus dipentingkan. Menurut gua, iya. Thank you for watching. Salam jumpa besok. Salam legit, salam profit. Sabar itu nggak bayar. Oke, thank you.